Selamat sore Bu Sisil. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, sudah mendingan. Ya, puji Tuhan. Bu, Oke, nah pada kali ini tadi itu saya mendapatkan notif ya dari Ibu ya bahwa katanya Ibu ada yang pengen dibahas. Jadi apa nih yang sebenarnya Ibu pengen bahas sama saya nih kalau saya boleh tahu? saya nih mau curhat ya, Bu ya. Saya punya masalah di kelas. Itu ada salah satu anak ketika saya mengajar itu saya temukan pasti anak ini sedang menggambar. Jadi kalau kita menjelaskan di depan, dia mendengar, tapi kalau mata kita teralihkan dari dia, kita tengok lagi dia, pasti sedang gambar. Ah ya, iya. Oke, berarti masalah Ibu ini terkait dengan murid ini bisa dikatakan tidak fokus dalam belajar ya Bu ya. Nah, Iya, 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 mungkin bisa seperti itu. apa yang ingin Ibu dapat nih dari pembicaraan, dari percakapan kita sekarang? Hmm, ya saya sih khawatir ya kalau misalnya dia seperti itu, dalam penglihatan saya tidak fokus, khawatirnya nanti dia tidak pelajaran yang saya ajarkan itu tidak tersampaikan sehingga mempengaruhi nilainya nanti. Oke, baik. Eee, nah, untuk, Ibu mencapai itu, kekhawatiran Ibu ini, apakah, eee, sudah pernah Ibu sampaikan kepada murid tersebut? Eee, sudah saya sampaikan. Dia bilang, "Enggak ada, iseng ja," dia bilang gitu. "Enggak ada Bu, Heeh. iseng ja." Lalu saya nanya, "Apakah yang kamu gambar itu ada hubungannya dengan pelajaran?" "Enggak ada." Jadi, dia dia menggambarkan apa yang dia pikirkan, Oh, iya, baik. seperti itu. Heeh. Berarti yang digambarnya itu bukan berkaitan sebenarnya dengan yang pembelajaran, dengan yang Ibu sampaikan, ya kan? Nah, Enggak. kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk, eee, mengatasi hal itu? Gimana ya, mungkin, eee, dengan kegiatan kelompok diskusi juga pernah. Dia justru sibuk sendiri juga Oh, di kelompok diskusi itu. Dia juga sekali-sekali melihat kawan, tapi kemudian asik lagi dengan dunianya sendiri. Pernah saya kasih tugas untuk menggambar, tapi nggak dikerjakannya dengan benar, oh, menggambarnya itu. iya. Nah, eee apa ya, apa sih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu nih untuk, mencapai tujuan Ibu tadi? Dari si anaknya sih gangguan dan halangannya itu dari si anaknya, eee, gangguannya tuh dari si anaknya, mau belajar dengan endaknya itu dari anaknya itu sendiri, karena kalau kawan-kawannya tuh selalu ngajak dia belajar, Iya, "Ayo ayo," gitu. heeh. Nah, dari ajakan belajar kepada si anak ini, pernah nggak Ibu, mengambil satu langkah yang, Ibu rasa nih, tepat gitu atau Ibu rasa, harus, berbeda dari menangani murid lainnya? Belum sih, belum belum saya ada pengambilan seperti itu, cuman, saya terlihat saja anak itu. Saya belum mengambil langkah apapun. Oke, eee apa kekuatan yang Ibu miliki untuk, mmm, mencapai hal itu? Tindakan apa yang bisa Ibu ambil? Mmm, apa ya,
atau saya harus dalam kelompok dalam kelompok yang lebih kecil mungkin mungkin kelompoknya yang saya buat agak besar mungkin kalau 5 orang besar mungkin saya perkecil jadi 3 dalam satu kelompok. Kemudian mungkin di bagian itu eh, kan saya ngajar IPA ya mungkin mungkin bisa saya buat dalam bentuk pembuatan gambar khusus untuk kelompok anak tersebut. Oke. Sepertinya mungkin Heeh. bisa. Nah, eee, ukuran, keberhasilan seperti apa nih, Bu, yang bisa Ibu, eee, saya minta Ibu sampaikan ukuran keberhasilan seperti apa yang pengen Ibu lihat dari si anak ini dalam bentuk kelompok kecil tadi? Ukurannya mungkin dari hasil kerja kelompok mereka ya. Yang karena kalau dilihat hasil tesnya mungkin itu terlalu jauh. Mungkin 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 kan kalau tes itu kan banyak banyak apa banyak hal yang mempengaruhi. Mungkin hasil kerja kelompok anak tersebut yang saya pantau terus sesuai enggak dengan permintaan saya. Mungkin dari situ Ya, keberhasilannya. heeh. Ada lagi nggak, Bu, ide-ide baru yang, bisa untuk Ibu itu memberikan, motivasi lah kepada anak itu untuk lebih fokus? Anaknya belum pernah saya panggil secara khusus sih. Belum pernah saya panggil secara khusus. Uh, Nampaknya saya juga perlu berbicara ya dengan anak itu. Uh, Ya saya gali lebih lebih dalam motivasi dia belajar. Oke, baik, Bu. Uh, ya. Dari rencana Ibu itu, dari 2 rencana Ibu tersebut, eee, Ibu mau mulai dari yang mana dulu nih? Hmm, Nampaknya manggil ya, manggil manggil anak itu dulu nampaknya supaya ketika saya memberikan tugas dalam kelompok kecilnya itu nanti dia paham maksud saya. Maksud saya dalam kelompok kecilnya itu tugas tugas dia yang agak berbeda dengan tugas kelompok yang lain. Oke oke, baik, Bu. Nah, eee, kapan nih Ibu akan melaksanakan ini? Secepatnya ya kayaknya pertemuan berikutnya lah. Pertemuan berikutnya ketika saya mengajar di kelas itu. Oke, baik. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam melakukan hal tersebut? Mungkin saya juga akan sharing dengan sesama guru IPA karena yang ngajar IPA bukan hanya saya. Eh, Mau melihat dengan metode saya itu apakah sudah berhasil. Jadi mungkin saya perlu bantuan dia untuk melihat ketika saya mengadakan pendekatan terhadap anak tersebut. Iya, baik, Bu. Apa komitmen Ibu ketika Ibu telah melakukan, ketika Ibu melakukan pemanggilan atau pendekatan kepada anak tersebut? Eh, Akan berkelanjutan ya. Jadi komitmen saya ketika sudah memanggil anak tersebut, kemudian menerapkan pembelajaran yang sesuai rencana saya, kelompoknya lebih kecil, kemudian diberikan tugas tambahan untuk menggambar seperti hobinya, kemudian agak lebih mendekat ke anak tersebut, lebih lebih di lebih diperhatikan lah anak tersebut. Oke, baik. Baik, Bu. Sekarang kita sudah di ujung percakapan. Nah, bagaimana nih tindak lanjut dari sesi coaching yang kita lakukan sekarang? Um,
Ya, nanti kalau sudah berhasil, kalau sudah ada kemajuan, ketika sudah saya terapkan, saya akan cerita lagi sama Ibu. Oke, baik Bu. Sepertinya kalau dalam 1 minggu ke depan itu bisa ya? Ya, iya, ya, karena saya besok pertemuannya, bisa kayaknya. Oke, baik. Hmm. Kita melihat dalam 1 minggu ke depan, apakah sudah ada progres, gimana nih? Saya juga pengen lah tahu perkembangannya kan seperti apa yang telah Ibu lakukan. Ya. Iya, iya, iya. Terima kasih, makasih sudah diberikan pencerahan. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Semoga berhasil. Selamat sore. Baik, giliran. Lanjut lagi kan? Ya, Oke. Uh, oke. Saya sebagai coach-nya ya. saya sebagai coachnya. Baik, tes. Oke, selamat sore Bu Nancy. Selamat sore Ibu. Apa kabar? Ya, baik. Puji Tuhan baik. Ini tadi saya lihat ada notifikasi dari Ibu untuk mungkin Ibu mau bercerita ya dengan saya ya. Iya. Apa kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Jadi begini Bu, saya ini punya satu masalah dengan ada murid yang dia itu suka mencoret-coret atau bukan mencoret, lebih kepada menggambar bajunya ya. Jadi logo logo yang ada di baju itu dia lepas, dia ganti dengan ukiran tangannya seperti logo Hmm. itu. Jadi ada yang seperti itu. Iya, Jadi ada satu anak uh, yang seperti itu. jadi tujuan Ibu bicara dengan saya nih untuk membicarakan masalah anak tersebut ya Bu ya. Iya. Jadi Jadi Ibu ya jadi silahkan. ya saya itu pengennya anak itu berhentilah mencoret-coret bajunya gitu kan, karena itu ya terlihat tidak bersih. Karena baju itu kan Hmm, dipakai 3 tahun kan selama masa SMA, jadi ya agak kurang indah jadi, lah kita lihatnya. jadi tujuan akhir Ibu dari pembicaraan ini seperti apa? Tujuan akhir Saya Ibu. ingin saya itu dapat membantu murid itu ya untuk uh, tidak melakukan hal itu lagi gitu loh Bu. Oh, Untuk tidak tidak, mencoret-coret Bu ya. Tidak iya mencoret-coret. dikatakan Ya. Uh, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Uh, pendekatan apa saja? Pendekatan apa saja yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut, Bu? pertama saya menegur anak itu. Dengan teguran sudah saya lakukan, lalu saya panggil dia secara pribadi, saya sampaikan bahwa disiplin seperti apa, tentang kebersihan seperti apa, termasuk kebersihan pakaian sekolah. Sudah saya sampaikan, lalu saya juga beri saran dia untuk mengganti baju yang baru. Dilaksanakan sebenarnya Bu. Udah dia ganti baju yang baru, tapi bajunya yang baru juga dicoret-coretnya lagi. Seperti itu. Lucu ya. Iya, unik. Uh, unik sekali anak itu. Jadi, uh, apa yang, bagaimana langkah Ibu setelah memberikan teguran masih seperti itu? Apa yang kira-kira mau Ibu lakukan berikutnya? Uh, saya saya kemudian melihat ternyata di anak tersebut dia punya bakat untuk menggambar, untuk melukis. Akhirnya saya salurkan agar dia tidak menulis-nulis atau melukis di bajunya kan.
Jadi saya Hmm. salurkan untuk apa dalam pembelajaran yang lebih positif, yang lebih ya dia maksudnya dia punya tempat lah untuk dia menggambar, untuk dia melukis sesuai dengan imajinasinya, keinginannya. Jadi waktu itu pada saat kegiatan P5 saya berikan kertas manila, saya lihat dia seperti apa, tugas menggambarnya seperti apa. Ternyata ya memang saya rasa selama ini ternyata saya sebagai guru atau itu yang kurang menyalurkan bakat minat murid gitu. Akhirnya mereka menyalurkan itu tidak pada tempatnya. Jadi Ibu sudah menemukan celahnya ya Bu ya. Iya, Eh, jadi eh, langkah berikutnya supaya anak itu tidak lagi, apakah sudah Ibu lakukan langkah ini? eh, ini sudah saya lakukan Bu, tapi saya lihat ini belum terlalu efektif ya kan. Uh-uh. Mungkin Jadi nanti ya. jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya supaya bisa efektif eh, apa pendekatan Ibu terhadap anak tersebut? Iya, saya akan saya rasa saya akan memberikan tugas, tapi bukan hanya berkaitan dengan tulisan, tapi juga dia bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan itu dari gambar yang dia buat. Jadi akan Ibu lakukan ya. Kira-kira nanti kalau misalnya eh, komitmen apa yang kira-kira akan Ibu bangun untuk rencana aksi Ibu teh? Komitmen itu saya akan memantau perkembangannya secara terus-menerus, secara berkala, dan saya akan melihat progresnya seperti apa, gitu Bu. Hmm, jadi jadi Ibu ini kan udah menemukan rencana ke depannya kan Bu ya? Udah Iya, menemukan rencana ke depannya untuk perihal anak yang tanda kutip yang punya punya apa ya? Punya kelebihan lah ya di situ ya. Jadi apa tindak lanjut setelah mengadakan pembicaraan kita ini? saya akan melaksanakan itu di kelas. Saya akan melihat bagaimana murid tersebut, lalu ya saya pantau eh, secara berkala, secara individual lah. Maksudnya kita melihat anak itu perkembangannya seperti apa. Ibu dalam hal ini Ibu bisa bermitra dengan siapa kira-kira ya? Saya akan bekerja sama dengan guru mata pelajaran, begitu juga dengan wali kelas untuk saling sama-sama memantau murid tersebut. Oke. Untuk anaknya sendiri kan memang udah Ibu panggil ya Bu ya. Iya, Kira-kira untuk ada nggak Ibu koordinasi juga dengan orang orang tuanya? Apakah sudah ya? dengan orang tua itu saya belum Bu, saya belum koordinasi. Jadi rencana Ibu bagaimana? Rencana saya juga saya akan eh, karena saya melihat orang tuanya itu tidak kemungkinan besar itu tidak bisa untuk datang ke sekolah karena orang tua tunggal ya kan. Dia harus bekerja juga. Jadi rencana saya mungkin saya yang akan datang ke rumah, saya akan melakukan home visit untuk Oh, luar biasa, luar biasa. iya, Baik Bu, mudahan eh, rencana juga apa tindak lanjut yang Ibu lakukan berhasil ya Bu ya. iya Oke, Bu. semangat. Semangat, semangat. Apalagi Kadang-kadang Bu sekarang kita isi ini ya, isi eh, refleksinya. Oke refleksinya. Coba saya coba share screen.